Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU/USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart seperti apa kondisinya dan untuk pergerakan hari ini seperti apa. Oke, ini perhatikan ya, ini kita mulai di time frame daily. Anda bisa lihat ya. Selalu saya katakan ya, dari XAU/USD sampai saat ini masih dalam tren turun ya, ini masih dalam tren turun. Tapi untuk dengan kondisi yang sekarang ya, karena ini kan dalam tren turun ya, Anda bisa lihat tren turun besar. Tapi dari posisi sebelumnya di sini sudah ada pembentukan bullish engulfing ya, ada bullish engulfing. Maka saya selalu bilang harga ini akan naik, tapi naiknya hanya sebatas koreksi ya. Nih sebatas koreksi. Nah, di sini di hari Senin kemarin XAU/USD ternyata membentuk ya candle turun ya. Ini Anda bisa lihat membentuk candle turun, artinya seller sudah ada tekanan untuk ke bawah ya, tapi penurunan ini masih dibayang-bayangi oleh bullish engulfing. Makanya saya katakan jika harga ini saat yang sekarang, karena ini sekarang kan di harga 1718 ya. Kalau hari ini dia mampu break di bawah yang menjadikan body besar ini ya, impulsif ini, dia turun, maka dia akan menutup dari bullish engulfing. Artinya dia akan melanjutkan penurunan lagi. Nah, ini yang saya akan tandain dulu ya di sini. Anda bisa lihat sebentar. Ini sangat penting sekali dan sangat berpengaruh ya jika dia breakout di bawah 1696.79. Ini yang menjadi area nih, saya tandai open daily ya, karena kita lihat di daily ya. Maksudnya apa? Ada pembentukan bullish engulfing ini. Kalau pergerakan naiknya ini sudah tidak mampu dia naik lebih tinggi, jika harga ya atau saat sekarang ya dia mampu break di bawah 1696.74. Itu maksudnya. Ya, tapi nanti kita akan mengidentifikasi ya dari pergerakan ini. Bisa jadi juga ini ada penerusan kenaikan dari dorongan buyer yang di sini nih. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat ya, kita turunkan dulu di time frame H4. Nah, di time frame H4 nih, Anda bisa lihat ya. Di sini pun ya, dari ini juga ada bullish engulfing, dia naik. Ini seperti double top ya. Tapi ini kemarin saya identifikasi banyak sih sebenarnya, ini bisa jadi double top, bisa jadi juga ini dia ada pembalikan lagi untuk naik ke atas. Karena kalau double top kan biasanya kan sejajar ya. Ini tidak sejajar ya, ada kemiringan. Cuman dari pembentukan swing ya, atau higher high, higher low, higher high, higher low ya. Nah, ini nggak kuat sampai menembus higher high berikutnya. Nah, artinya apa? Sudah ada pelemahan dari tren naik ini ya, yang kecil ini ya. Nih, akan terjadi yang namanya penurunan. Nah, tinggal penurunannya sampai berapa? Ini juga sudah saya ukur ya. Coba kita turunkan lagi ya di time frame 1 jam untuk kita mudah untuk mengidentifikasi pergerakan hari ini, kondisinya seperti apa, jalannya kita lihat. Oke, ini kemarin sempat juga saya share di telegramnya Zona Forex ya, di ZF Brotherhood, dimana pergerakan dari XAU/USD ya, Anda bisa lihat di sini ada. Saya bilang ini adalah double top juga bisa, dengan asal dia breakout area neckline dan berhasil breakout ya. Ini berhasil breakout neckline ya, kemudian dia retest
Ya, retest. Ini potensi pagi ini ya, ini sudah membentuk candle warna merah ya. Saat ini waktu menunjukkan jam 6:54. Ini juga bisa akan terjadi dorongan penurunan. Nah, dan sebentar ini saya tandain juga. Nih. Nah, ini saya akan tandain seperti ini. Ya, oke, seperti ini ya. Ini juga saya lihatnya, saya ukur ya di bawahnya ini kemarin kurang lebih di 1703. Caranya seperti ini teman-teman. Anda bisa lihat. Saya tarik dari dari atas ini ya. Ini. Oke, saya tarik sampai dengan neckline. Saya copy. Saya pindah ke sini. Nah, kurang lebih 1703 targetnya hari ini. Apakah nanti di wilayah ini dia akan bergerak ya, naik lagi ya, atau dia membentuk swing ini ya. Ini kan lower higher low yang berhasil di breakout ya, kemudian membentuk lower low. Dan saya katakan saat ini menuju ke lower high ya. Apakah lower high sampai sini? Makanya saya tadi bilang kalau ini menjadi penolakan neckline ini artinya retest. Tapi kalau dia masuk lagi ke dalam akan menguji 50%, berarti lower high-nya bisa di sini. Tapi batasan kita adalah di sini nih, neckline. Kalau ini ternyata berhasil di breakout maka dia naik. Konsepnya seperti itu. Jadi saya bahas satu-satu dulu. Yang pertama, kita mengidentifikasi ini dulu menjadi double top ya, karena ini berhasil breakout neckline ya, dan dia struktur marketnya dia retest ya menuju neckline. Setelah itu dia akan bergerak turun ya. Kita ukur nih ya, tahu ya, paham ya, targetnya ini kita dapatkan dari posisi ini. Kita hapus. Dan juga bisa sebenarnya kita ukur dengan menggunakan Fibonacci expansion ya. Kita nariknya dari sini, kita copy ke sini ya menjadi neckline, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ketemu angka 61,8% yaitu di 1705 ya, 1705 ya. Ini targetnya juga bisa sampai sini. Makanya saya tadi bilang berkisaran antara 1703 sampai dengan 1705. Sampai sini. Gambarannya bisa sampai sini ya. Jadi kalau kita ukur dengan menggunakan garis ukur seperti ini ya, kita ukur dulu sampai sini. Ini high hari ini. Oke, make sense ya. Mendekati 15 sampai dengan $16 ya dari sini. Makanya saya bilang kayak kemarin kan contohnya di sini dia naik ya, ini dia menuju range $15, akhirnya dia drop. Nah, apakah baru dia nutup 20 ya? Nih lebihannya di sini. Baru dia balik retest. Nah, makanya saya bilang apakah nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan bergerak menuju ke sini ya, baru dia naik ke atas, bisa jadi. Atau ini juga kalau kita ukur menggunakan, sebentar ya, kita cari area 50% ya. Jadi intinya gini, kalau ini betul-betul double top ya, ini akan bergerak turun menuju ke sini. Ininya ke situ ya. Ini identifikasi kita pertama ya. Jadi ini bisa dijadikan target entry sell ya kalau teman-teman mau, kalau ini membentuk bearish engulfing tapi pasang stop loss di atasnya. Ya, ini bisa sell di sini, stop loss di atas dengan target adalah 1705, 1703. Oke, ini identifikasi kita pertama. Yang kedua, ya, kalau neckline ini berhasil di breakout, dia akan mencari titik lower high lebih tinggi. Nah, sampai berapa? Kita ukur 50% dari penurunan ini. Kita ukur dulu di sini ya. Ini 50%-nya, kita tarik seperti ini. Oke, kita ketemu angkanya di kisaran 1725,56. Ini adalah area 50%.
Jika neckline di breakout, dia akan ke sana. Gambarannya seperti itu. Ini saya akan tandain. Kita masukkan Fibonacci retracement-nya. Coba yang tidak terlalu banyak garis. Kisaran di sini ya. Nah, kurang lebihnya di sini. Nah, ini Fibonacci retracement. Oke, udah. Ini saya hapus lagi. Nah, kalau ini berhasil di breakout neckline, dia bisa ke sini ya, baru dia turun. Oke. Tapi kalau 50% Fibonacci retracement ini berhasil di breakout dan dia menuju area trend line, besar kemungkinan akan berlanjut trend naik. Oke. Ini ya. Jadi saya akan skenariokan yang pertama ya. Nih, skenario pertama adalah perhatikan jika pergerakan XAUUSD gagal ada penolakan di area neckline, karena ini kan turun breakout ya, kemudian retest neckline ya. Kalau ini betul-betul retest dan ini sudah membentuk di 1 jam ini udah makan candle warna hijau ya, ada artinya bearish engulfing, dia akan turun ya. Bisa jadi ini membentuk area base ya, bisa juga, atau build up di wilayah ini ya. Build up contohnya seperti apa? Ini saya gambarkan build up dulu ya. Nah, bisa juga dia akan bergerak build up ya, seperti ini, naik turun. Setelah itu dia breakout, ini menjadi acuan support terbaru di hari kemarin. Dia akan breakout turun menuju ke area ini, kemudian dia naik lagi sini, baru dia menuju ke wilayah ini. Nah, ini jika pergerakan betul-betul membentuk double top. Oke, ini jika betul-betul membentuk double top ya. Sebentar. Oke. Ini supportnya saya pindah dulu, saya masukkan dulu. Di sini ini supportnya yang kemarin terbentuk. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini skenario pertama. Skenario kedua, kalau dia breakout ini ya, breakout neckline seperti ini breakout ya, dia berarti bisa menuju ke area 50%. Uji ke sini dulu. Kalau 50% ini ternyata ada penolakan pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia kemungkinan besar akan turun lagi. Nah, menguji lagi seperti ini ya, berarti dia akan turun ke bawah. Nah, ini skenario kedua. Ya, nanti di ini aja diidentifikasi area-area yang penting. Kalau kita ukur pun di sini di sini di 1725 kita ukur ke bawah, make sense ya, masih 20 range $20 masih dapat terjangkau. Oke, ini yang pertama. Dan yang ketiga, ketiga dia menunjukkan potensi lain. Kalau ternyata ini ya, 50 Fibonacci retracement 50% berhasil breakout menuju ke area sini. Perhatikan nih ya, menuju area neckline, menuju area trend line ya. Dan ini ternyata berhasil di breakout. Nah, seperti ini ya gambarannya. Maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi. Intinya di situ. Nah, ini opsi ketiga ya, skenario ketiganya seperti ini. Oke, saya ganti warna putih aja. Nah, kalau kita ukur pun ini low-nya ya, yang pagi ini ya, contoh pagi ini aja kita lihat dari sini. Nah, masih make sense, masih bisa ya mendekati area sini ya, apalagi breakout trend line masih memungkinkan ya kalau dari pagi sekarang ya. Seperti itu kondisinya ya. Jadi ini skenarionya. Apakah nanti dari area ini bisa terjadi penolakan? Kemungkinan besar seperti itu ya. Tapi untuk saat ini identifikasi yang bisa kita lihat adalah seperti ini. Ada kemungkinan ada pembentukan double top, ada kemungkinan juga dia akan mencari titik lower high berikutnya untuk melanjutkan penurunannya ya. Dan kalau dia breakout trend line, dia akan naik ya, karena ini sifatnya adalah penerusan tren atau pembentukan area sideways. Bisa jadi seperti itu ketika kita identifikasi ya.
Ini kondisinya, dan tadi juga sudah saya tandain di sini ada open daily yang membentuk bullish engulfing body bawahnya di area sini. Maka di sini kalau hari ini ternyata dia masih turun, break area open daily dan close di bawah sini, hati-hati yang pasang buy ya, karena potensinya bisa terjadi penurunan. Intinya di situ. Jadi tapi minimal sampai sini dulu ya yang bisa saya gambarkan. Dan saya akan jelaskan ya, nanti malam juga ada news yang akan rilis di Amerika. Ini yang Hack Impact ya. Sebentar saya lihat dulu yang di Hack Impact-nya. Sekarang tanggal 26 Juli. Oke, ada new home sales pukul 9 ya. Nanti beritanya akan muncul. Previousnya 0,696, forecastnya 0,66. Artinya nanti kalau actualnya sesuai dengan forecast, indeks dolar bisa terjadi pelemahan ya, karena angkanya di bawah dari previous sesuai dengan forecast ya nilainya. Oke, cenderungannya adalah indeks dolar akan melemah. Kemudian ada consumer confidence, di sini previousnya 98,7%. Forecastnya 97,2%, maka aktualnya jika nanti sesuai dengan forecast, ini juga akan mendukung indeks dolar akan melemah. Dari dua berita ini ya yang akan rilis mendukung indeks dolar melemah. Jadi nantinya ya perhatikan kalau sore hari nanti, insya Allah saya akan bahas lagi ya di review sore. Jika harga sudah menyentuh 1703, besar kemungkinan dengan adanya berita nanti pukul 9 ya yang menggambarkan indeks dolar akan terjadi pelemahan, maka XAUUSD akan naik ya di kisaran jam 9 malam. Oke, ini dulu yang bisa kita lihat ya. Jadi teman-teman harap hati-hati ya. Apakah potensi yang sudah saya sampaikan ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran teman-teman untuk melakukan transaksi. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang baru kenal Zona Forex, selamat datang. Ya, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.